Kami dari kelompok Dojo akan mempresentasikan optimalisasi sistem informasi akuntansi UMKM menggunakan Extreme Programming, studi kasus SAK EMKM. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Abdul Rahim dengan 663241086. Perkenalkan, nama saya Giska Aulia Berlian dengan NIM 63240527. Perkenalkan, nama saya Aigita Lestari dengan NIM 63240725. Perkenalkan, nama saya Latri Lestari dengan NIM 63240576. Yang terakhir, perkenalkan, nama saya Nur Cahyani dengan NIM 63240406. Untuk yang pertama, kita akan mulai presentasinya aja. Yang pertama akan dibacakan sama Gita Lestari. Ayo Gita Lestari. Nah, yang pertama ada latar belakang. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Banyak UMKM masih mencatat keuangan secara manual. Pencatatan manual rawan salah, tidak terstruktur, dan sulit menghasilkan laporan keuangan. Dibutuhkan sistem informasi akuntansi yang sederhana, cepat, dan sesuai standar SAK EMKM. Next. Permasalahan. Pelaku UMKM belum memahami pentingnya pencatatan keuangan yang benar. Standar SAK EMKM masih belum banyak diterapkan. Belum tersedia alat bantu yang mudah digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Sistem yang ada sering tidak sesuai kebutuhan UMKM yang terbatas dari sisi waktu, biaya, dan sumber daya. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Giska. Selanjutnya ada tujuan pengembangan, mengembangkan prototipe SIE berbasis web untuk UMKM, membantu pencatatan transaksi harian secara mudah, menghasilkan jurnal otomatis dan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, dan menyediakan dashboard agar kondisi keuangan lebih mudah dipantau. Next. Selanjutnya ada 3 manfaat program. Yang pertama bagi UMKM yaitu memudahkan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua bagi pengembangan atau akademisi, yaitu menjadi contoh penerapan Extreme Programming. Yang ketiga bagi masyarakat dan pemerintah, yaitu mendukung digitalisasi dan transparansi keuangan UMKM. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Cahyani. Selanjutnya dijelaskan oleh saya, yaitu tinjauan pustaka SIA. SIA adalah sistem untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data akuntansi. Dalam UMKM, SIA harus mudah digunakan, murah, dan menghasilkan laporan yang relevan. SIA membantu pengambilan keputusan berdasarkan data keuangan yang akurat. Next. Tinjau pustaka SAK EMKM. Berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Standar ini dibuat lebih sederhana dibanding SAK umum. Komponen laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan SAK EMKM membantu akses kredit dan meningkatkan akuntabilitas. Next. Yang terakhir, tinjauan pustaka Figma. Figma digunakan untuk membuat desain prototipe antarmuka, mendukung kolaborasi real-time. Prototipe bisa diuji sebelum dibuat menjadi aplikasi nyata. Dalam proyek ini, Figma dipakai untuk merancang aplikasi sistem SIA UMKM. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode pengembangan. Proyek memakai metode Extreme Programming. Siklus pengembangan dilakukan secara interaktif. Tahapan yang digunakan yaitu ada planning, design, coding, dan testing.
Pendekatan ini membuat sistem lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna karena ada umpan balik berkala. Selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan fungsional. Masukkan poin-poin berikut. Yang pertama ada pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, jurnal otomatis sesuai SAK EMKM, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atau laporan keuangan, manajemen data master, dan dashboard keuangan real time. Selanjutnya Selanjutnya akan dibacakan dengan saya sendiri. Ini untuk desain prototipenya, untuk tampilan awalnya di aksi EMKM, terus ada menu login, terus ada menu daftar. Nah, untuk di menu login itu ada masukkan email sama masukkan password. Sedangkan kalau untuk menu daftar itu masukin nama lengkap, terus tanggal lahir, email, password, sama confirm password, lalu tekan daftar. Yang kedua ada desain prototipenya itu ada dashboard untuk utama sama kas masuk sama kas keluar. Nah, untuk di dashboardnya itu ada kas masuk, kas keluar, terus ada total kas masuk sama total kas keluar, ada tren juga. Terus ada bagian untuk tren arus kas sama aktivitas terakhir. Terus yang kalau misalkan kita mau menggunakan kas masuk, kita klik aja kas masuk. Nanti di situ ada tanggal transaksi, terus sumber kas, sama nominal kas, sama keterangan. Nah, keterangan itu kita mau pembayaran apa atau mau pembelian apa. Nah, untuk kas keluar, sama untuk kas keluar juga. Di sini kita akan mencatat pengeluaran kita. Nah, ada tanggal, terus jenis pengeluaran, sama nominal, sama keterangannya. Lalu tekan simpan aja. Terus ada di sini ada riwayat transaksi sama laporan arus kas. Nah, untuk riwayat transaksi itu di sini ada pembelian bahan baku, terus penjualan catering, bayar listrik dan air, sama piutang diterima. Terus untuk laporan kas masuknya itu arus kasnya itu ada arus kas masuk. Terus ada di sini ada rincian laporan SAK MKM. Nah, untuk kesimpulannya itu dan saran, prototip SIA berbasis SAK MKM berhasil dibuat sesuai kebutuhan UMKM. Metode XP efektif karena ada adaptif dan interaktif. Perlu pengembangan lanjut menjadi aplikasi web atau mobile. Perlu perluasan uji coba dan pelatihan pengguna. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini untuk contoh aplikasinya, nah di sini ada menu login, ada email, password, terus ada masuk sama daftar. Nah, kita klik aja daftar. Nah, di sini daftar ada nama lengkap, tanggal lahir, email, password, ada konfirmasi password, lalu klik daftar. Nah, lalu masukin email sama password, lalu klik masuk. Nah, di sini ada ringkasan dashboardnya. Nah, di sini ada saldo kas saat ini, terus kas masuk, kas keluar, sama total kas masuk, sama total kas keluar. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada tren arus kas, terus aktivitas terakhir, penjualannya, pembeliannya, terus ada home, income, expense, report, sama profile. Lalu
kita scroll ke atas lagi. Nah, klik aja contoh kas masuk. Nah, di sini ada tanggal transaksi, sumber kas, nominal, sama keterangan. Nanti keterangannya misalkan penjualan bakso. Nanti kalau sudah tinggal klik saja simpan. Nah, nanti akan muncul di total kas masuk. Nah, contohnya untuk kas keluar. Nah, di sini info ada tanggal, terus ada jenis pengeluaran, nominal, sama keterangan. Nanti kita keterangannya misalkan pembelian bahan apa gitu. Nanti kita tinggal simpan aja. Nah, lalu kemudian tinggal kita scroll saja ke bawah, cost klik expense. Nah, di sini ada reward transaksi. Nah, di sini ada pembelian bahan baku, terus ada penjualan catering, sama bayar listrik dan air. Nah, udah piutang diterima. Di sini udah tercantum juga udah tanggal-tanggalnya. Lalu kita klik kembali, terus kita klik lagi report. Nah, untuk laporan arus kas ini ada arus kas bersih, terus kas masuk operasional, kas keluar operasional. Terus ini bisa dicetak PDF juga. Terus kita scroll ke atas, ada rincian laporan SAK, EMKM, aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Nah, di sini ada kenaikan penurunan bersih kas. Nah, kas pada saldo awal periode sama kas pada awal akhir periode. Nanti kita muncul nih untuk awal dan akhir periodenya berapa-berapanya. Lalu kita klik aja ke laporan arus kas, nanti akan kembali. I just had to let you know you're